Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan Kecamatan Sanggala Utara porak-poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok ke 4, di Lempangan 2 berarti 11, di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrem ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrem di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor tumbang. Akibatnya suatu angkutan kota yang tengah parkir tertimpa hingga ringsek. Kurangan sensor komelan, sensor kita cuma 1 biji doang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Ada hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan menutup badan jalan. Arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Mas, yuk sok lanjut, hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke-1 menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya
saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah rusak berat. Akibat bencana ini, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Jiun, ya kondisi rumah saya. Longsor, musibah, ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Dia pisan. Imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak Pak pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Mas selamat, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi demo buntut dari PHK massal yang dinilai sepihak terhadap ratusan pekerja. Sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana TBK di Jalan Raya Pantura, Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas menuju Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 280 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, KSPSI memberikan tenggang waktu 1 pekan ke depan kepada pihak perusahaan agar memulihkan kembali status pekerja yang terkena PHK massal. Untuk segera memulihkan dan segera mempekerjakan kembali dan diberikan waktu hanya 7 hari. Kalau 7 hari tidak ditaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil pemilik perusahaan, bukan manajemen, tapi owner dari PT Multistrada itu sendiri. Sebelumnya, 280 karyawan PT Multistrada Arah Sarana TBK di PHK. Menurut para karyawan, seluruhnya di PHK tanpa ada penjelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junendi iNews melaporkan.